Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul ABC Murder. Film ini bercerita tentang seorang pria yang mempermainkan seorang detektif terkenal dan pihak kepolisian dengan kasus pembunuhan yang sangat rumit. Dirangkum dalam sebuah cerita yang menarik dan unsur plot twist yang berlapis-lapis, yang pastinya bikin betah untuk nonton. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Film berlatar belakang di London tahun 1933. Seorang pria bernama Cass mendatangi sebuah tempat. Perempuan ini bernama Marbury, merupakan pemilik tempat ini. Cass akan menyewa kamar untuk sementara waktu. Terlihat Cass mendapatkan beberapa paket yang datang ke kamarnya. Laki-laki ini adalah Hercule Poirot. Di rumah, Poirot mendapat sebuah surat dari seseorang yang tidak diketahui. Lalu Poirot mendatangi kantor polisi dan akan bertemu dengan Inspektur Jebb. Namun ternyata Inspektur Jebb telah pensiun dan penggantinya sedang menyelidiki sebuah kasus. Polisi meminta Poirot untuk duduk menunggu giliran. Beberapa waktu kemudian seorang inspektur bernama Crumb datang ke kantor. Namun Crumb tidak mau bertemu dengan Poirot, entah apa alasannya. Karena kecewa, Poirot pergi meninggalkan kantor polisi. Lalu Poirot menemui seseorang yaitu Inspektur Jebb yang terlihat sedang mencangkul lahan miliknya. Poirot memberi Jebb sebuah surat yang diterima Poirot beberapa waktu lalu. Dan ternyata bukan untuk pertama kalinya ABC mengirim surat. Namun Poirot sudah mengumpulkan puluhan surat dari ABC. Dan hampir rata-rata isi suratnya bertujuan untuk mengkonfrontasi Poirot. Poirot menjelaskan bahwa isi surat itu semuanya ditulis dengan kata-kata sopan dan setiap hari datang ke rumahnya. Poirot menyadari ada yang tidak beres dengan surat itu dan membuat Poirot sedikit takut. Namun Jebb menjelaskan bahwa surat itu mungkin hanya dari seseorang yang ingin menjatuhkan Poirot dan meminta Poirot untuk tidak memikirkannya. Saat Jebb akan membakar surat-surat yang Poirot terima, tiba-tiba Jebb tersungkur ke tanah tanpa penyebab yang pasti. Di sisi lain, terlihat Cass menggunakan mesin ketik untuk menulis surat. Lalu Cass pergi ke sebuah tempat. Perempuan ini bernama Alice. Cass memberitahu Alice bahwa Cass akan menjual barang miliknya. Lalu scene berpindah ke rumah Poirot. Poirot mendapatkan surat lagi dari ABC yang berisi Poirot harus bersiap untuk sebuah kejadian di wilayah Hanover. Poirot mendatangi acara pemakaman Jebb. Lalu Poirot mendekati Crumb dan memberitahu tentang akan adanya pembunuhan di Hanover. Diketahui bahwa Crumb tidak begitu suka dengan Poirot karena bagi Crumb Poirot selalu mencoreng nama polisi dalam setiap kasus yang ada. Tak lama anak buah Crumb membawa dokumen dan memberitahu bahwa di Hanover ada pembunuhan, namun pembunuhan anjing oleh majikannya. Anak buah Crumb menegaskan bahwa tidak ada pembunuhan di Hanover. Lalu Crumb menegaskan ke Poirot agar tidak mendatangi Crumb lagi, karena berita yang diberikan Poirot hanya menimbulkan kepanikan dan tidak terbukti benar. Crumb dan polisi hanya menertawakan Poirot. Di rumah Poirot memeriksa surat terakhir dari ABC yang berisi teka-teki. Lalu scene berpindah di sebuah kereta. Terlihat Poirot akan mengunjungi suatu tempat. Saat seorang petugas kereta menghampiri Poirot, petugas ini dengan sengaja menjatuhkan tiket yang Poirot berikan. Poirot menyadari ada yang tidak beres dengan petugas ini. Poirot mendatangi Hanover dan masuk ke sebuah toko yang dimiliki oleh Alice. Poirot menemukan Alice mati di kamarnya. Poirot juga menemukan sebuah buku ABC di samping Alice. Poirot berjanji akan menemukan pelaku pembunuhan ini. Di sebuah tempat Cass bangun dari tidurnya dengan wajah terluka. Di kantor polisi, terlihat seorang pria bernama Detektif Bones menangkap seorang pria yang diduga adalah pelaku pembunuhan Alice. Namun pria ini mengaku bahwa bukan dirinya yang melakukannya. Poirot juga mendatangi kantor polisi dan memberitahu Bones bukan dia pelakunya. Poirot menjelaskan
bahwa pelakunya menggunakan kekuatan untuk membunuh Alice. Namun pria ini diketahui memiliki riwayat penyakit dipsomania, di mana dirinya sendiri tidak mampu menyalakan sebuah korek api. Tangannya juga bersih dari darah. Poirot menegaskan tidak mungkin laki-laki ini yang membunuh Alice. Mesin kasir milik Alice juga tidak tersentuh. Motif pembunuhannya bukan karena uang. Namun Bones tidak peduli dengan ocehan Poirot. Bones akan menutup kasus ini dan menetapkan pria ini sebagai tersangka. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang perempuan bernama Betty terlihat berjalan sempoyongan karena sebotol minuman. Betty pulang dan bertemu kakaknya yang bernama Megan. Megan memperingati Betty untuk tidak terus-terusan berbuat semaunya, karena ibunya lama-kelamaan akan mengetahui apa yang Betty lakukan. Poirot kembali naik kereta dan masih menelaah apa hubungan surat yang dia terima dengan kematian Alice. Sesampainya di rumah, Poirot menerima surat lagi dari ABC yang menanyakan tentang Alice ke Poirot. Di surat itu juga terdapat clue di mana clue tersebut adalah korban berikutnya. Adalah clue yang Poirot terima di surat sebelumnya, di mana Alice mati di sebuah wilayah bernama Hanover. Dan surat saat ini clue-nya adalah B. Namun Poirot belum memiliki gambaran B yang mana yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Terlihat Cass ada di sebuah tempat di Bexhill. Cass mendatangi sebuah restoran dan bertemu Betty. Betty adalah seorang pelayan dan terlihat Betty sedikit menggoda Cass. Tidak diketahui alasannya, tiba-tiba Cass keluar dari restoran dan pergi. Malam harinya Cass mendatangi sebuah kasino. Secara kebetulan, Betty juga terlihat di tempat ini dengan seorang pria. Lalu Cass menemui Betty di sebuah tempat. Sweaty hands off me. You owe me for the stockings. Debt paid. Virgin. Cass memberitahu Betty bahwa Betty masih berhutang stocking dengannya. Namun Betty tidak mau bertemu dengan Cass dan meninggalkannya. Lalu tak lama, seorang pria bernama Donald menghampiri Betty. Megan mengantarkan Donald ke sini. Donald mengancam Betty, Donald akan membatalkan pernikahan mereka. Namun Betty tidak peduli dengan hal itu. Di rumah, Poirot membuka semua surat yang dia kumpulkan dari ABC. Poirot mulai menyelidiki teka-teki dari ABC ini. Tak lama surat datang lagi ke rumahnya, yang isinya menunjukkan sebuah tempat di Bexhill dari ABC. Lalu Poirot pergi menuju Bexhill dan mendapati polisi sedang melakukan olah TKP di sebuah tempat, di mana korban pembunuhan ini adalah Betty. Poirot menemukan buku yang sama dengan apa yang Poirot temukan di samping mayat Alice. Namun di kematian Betty tertulis B. Poirot juga mendapati Betty mati akibat terlilit sebuah stocking di lehernya. Poirot mendatangi kafe tempat Betty bekerja. Namun kafe tersebut terlihat tutup, tidak beroperasi. Di sisi lain, terlihat Cass pergi ke sebuah tempat. Lalu Poirot mendatangi keluarga Betty. Megan memberitahu Poirot bahwa Betty adalah wanita rusak. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat bernama Kraston. Pria ini bernama Carmichael. Terlihat Carmichael akan pergi mengantar seorang gadis muda bernama Tora. Perempuan ini bernama Clark. Dia adalah istri Carmichael. Clark meminta seorang pria bernama Franklin untuk mengikuti Carmichael. Di sebuah tempat, Cass pulang ke penginapannya dan bertemu anak dari Marbury yang bernama Lily. Lily menegaskan ke Cass bahwa ibunya sedang pergi. Scene berpindah ke rumah Poirot. Saat Poirot pulang, Poirot melihat Chrome menggeledah rumah Poirot dan menyita barang-barang Poirot. Chrome juga membawa surat penggeledahan untuk rumah Poirot. Namun Poirot menegaskan bahwa di hari pertama Poirot datang ke kantor polisi, Chrome hanya menertawakan berita yang diberi oleh Poirot. Poirot menegaskan bahwa pelaku pembunuhan sengaja mengirim surat tersebut untuk mempermainkan Poirot, menguji apakah Poirot bisa menangkap pelaku atau tidak. Namun Chrome tetap menyita semua barang milik Poirot untuk diselidiki. Dan surat terakhir ditemukan oleh Chrome saat masuk rumah Poirot, di mana cap posnya berasal dari Cricketwood. Dan surat itu berisi pesan yang menanyakan kabar Betty ke Poirot. Di sebuah tempat, seorang pelayan memberitahu Tora bahwa Clark batuk darah, dan pelayan itu meminta Tora untuk menelpon dokter. Terlihat Clark kesakitan di kamar tidurnya.
Di sisi lain, Crow menegaskan ke Poirot untuk tidak ikut campur lagi tentang urusan ini dan meminta Poirot untuk tidak mendatangi TKP lagi. Crow akan menyelesaikan kasus ini. Poirot menjelaskan bahwa Crow tidak akan bisa menangkap ABC tanpa bantuannya. Namun Crow mengatakan, aku bisa tanpa bantuanmu. Poirot juga memberitahu bahwa Inspektur Japp adalah orang yang cerdas dan rendah hati. Namun penggantinya adalah seorang pemuda yang sombong dan keras kepala, yaitu Crow. Crow menjelaskan bahwa bertahun-tahun Crow telah melacak Poirot, namun sama sekali tidak menemukan catatan tentang Poirot, dan menganggap semua yang diucapkan Poirot tentang masa lalunya adalah sebuah kebohongan. Diketahui bahwa Poirot pernah menjadi tentara perang dan juga detektif yang hebat, namun Crow tidak pernah menemukan jejak Poirot tentang hal itu, dan itulah alasan Crow membenci Poirot dan tidak mempercayai ucapannya. Di sebuah tempat terlihat Cass memiliki kelainan pada dirinya. Lalu Sin mundur di tahun 1944. Di sebuah tempat di Belgia, Poirot mendatangi sebuah tempat dan mengaku sebagai pengungsi. Lalu Poirot memberitahu petugas bahwa Poirot adalah polisi. Lalu Sin maju di waktu utama. Anak buah Crow menanyakan ke Poirot di mana sisa surat dari ABC. Poirot memberitahu bahwa suratnya sudah dibawa semua oleh pihak kepolisian. Terlihat Poirot menggantung beberapa stocking di toilet, namun belum diketahui pasti apa yang Poirot lakukan. Lalu Sin berpindah di Cranston. Tora melihat seorang pemuda di seberang jalan yang tak lain adalah Cass. Malam hari, terlihat Carmichael jalan-jalan dengan anjingnya. What's the matter with you? Silly old thing. It's my daily woman's fault. I only just saw it. Dan surat itu berisi clue tentang korban di Cranston dari ABC. Poirot berlari menuju telepon umum dan menelpon keluarga Clark. Franklin mengangkatnya. Poirot menegaskan bahwa Carmichael akan dicelakai oleh seseorang dan meminta Franklin untuk memberitahu informasi ini ke Carmichael. Tak lama Franklin menemukan mayat Carmichael di halaman depan. Poirot menyadari bahwa dirinya terlambat mencegah kejahatan tersebut. Tak lama, surat kabar menyebar di jalanan tentang kematian oleh ABC. Lalu Crow mendatangi keluarga Clark. Crow memberitahu bahwa pelaku adalah seseorang yang cabul dan pelaku mengincar wanita. Namun Crow terlihat latah menjelaskannya ke keluarga korban. Karena Crow tidak memiliki cukup informasi untuk menjelaskan ke mereka tentang pelaku pembunuhan ABC ini. Crow menanyakan ke keluarga Clark apakah ada yang melihat seseorang yang asing di halaman rumah. Lalu Clark memberitahu Crow bahwa Clark pernah melihat Poirot ke sini. Namun Franklin menegaskan ke Clark bahwa itu sudah sangat lama. Di sebuah tempat terlihat surat tertulis lagi untuk Poirot. Poirot menemui Franklin dan meminta maaf kepadanya karena Poirot telat memperingatkan Carmichael. Franklin bertanya ke Poirot tentang pendapatnya ke Inspektur Crow. Poirot menjawab bahwa Poirot tidak sependapat dengan metodologi milik Crow. Franklin meminta Poirot untuk memberitahu teori Poirot tentang pembunuhan ini. Poirot memberitahu bahwa pelaku sengaja mempermainkan Poirot dengan sebuah teka-teki yang pelaku rencanakan. Namun Poirot belum mengetahui pasti apa motif pelaku ini melakukan pembunuhan berencana ini. Tak lama, Poirot mendapat surat baru, di mana ABC akan menambah korban ke inisial D. Franklin meminta Poirot untuk menyelidiki kasus ini dan meminta Poirot untuk menemukan pelakunya. Poirot memulai investigasi dan memulai interogasinya. Franklin akan mengumpulkan semua saksi dan keluarga korban pembunuhan ABC. Di ruangan ini ada Donald, Megan, Tora, dan Franklin. Poirot meminta mereka untuk mengingat kembali sebelum kejadian pembunuhan. Apakah ada orang yang mencurigakan atau perilaku korban yang aneh? Namun interogasi ini tidak berjalan lancar karena Donald tidak mau melanjutkan interogasi. Poirot mendatangi Hanover untuk mencari petunjuk di tempat Alice mati. Poirot menemukan sebuah petunjuk di rumah itu. Saat Poirot pulang, Crow sudah menunggu Poirot di depan pintu.
Crow mulai menyadari bahwa kepolisian butuh bantuan Poirot. Poirot menjelaskan bahwa tahun 1921 Poirot pernah minum teh di Bexhill tempat Betty bekerja. Pada tahun 1928 Poirot menghadiri ulang tahun di kediaman Carmichael. Namun Hanover tidak cocok dengan pola Poirot karena Poirot tidak pernah ke Hanover sebelumnya. Poirot menemukan sebuah kertas koran di kediaman Alice yang disimpan oleh Alice dari tahun 1914 yang berisi berita di mana kereta pengungsi Belgia berhenti di suatu tempat, di mana ada seorang wanita bernama Alice yang memberikan sebuah syal kepada seorang perempuan yang hamil, dan perempuan itu melahirkan di kereta tersebut dengan bantuan seorang pria yang bernama Hercule Poirot. Poirot menegaskan waktu itu Poirot tidak tahu jika perempuan itu tinggal di Hanover. Poirot juga memberitahu Crow bahwa wanita yang melahirkan tersebut bernama Mary. Crow menduga anak Mary saat ini sudah 19 tahun dan bisa jadi dialah pelakunya. Poirot menegaskan ke Crow bahwa pelakunya mengetahui banyak hal tentang Poirot, dan pembunuhan berikutnya yaitu inisial D merupakan sebuah tempat yang pernah dikunjungi oleh Poirot. Crow meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua data nama yang berawalan huruf D dan meminta anak buahnya untuk memeriksa catatan mereka. Di sebuah kamar, Cass dan Lily bertemu. Cass membayar Lily untuk melukai tubuh Cass dengan sepatu hak tinggi milik Lily. Poirot mendatangi Meghan dan menanyakan apakah Meghan tahu tentang potongan kertas ini. Meghan bilang ke Poirot bahwa Donald dan Meghan sepakat untuk tidak membicarakan apapun ke polisi. Namun saat Poirot akan pergi, Meghan menghampirinya dan memberitahu bahwa Meghan berpapasan dengan seorang pria yang mengenakan pakaian seperti Poirot di tempat itu. Lalu Poirot pergi ke rumah Clark. Poirot bertemu dengan Clark yang baru saja mengetahui bahwa suaminya sudah terbunuh. Poirot mencoba menggali informasi dari Clark. Clark menjelaskan bahwa pada pagi itu Clark melihat ke jendela dan melihat seorang pemuda berpakaian seperti Poirot. Clark meminta Poirot untuk melindungi Franklin. Lalu surat baru tertulis untuk Poirot berinisial D yaitu Doncaster. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Seorang pria bernama Dexter Dooley terlihat sedang bicara dengan sebuah boneka di sebuah kereta. Terlihat Cass mendatangi stasiun Doncaster dan menuju sebuah tempat. Dexter mendatangi sebuah tempat hiburan untuk bersiap menghibur penonton. Di sisi lain, Poirot dan Crow terlihat turun dari kereta di Doncaster. Poirot dan Crow masih mencari di mana ABC akan melakukan aksinya kali ini. Di sebuah tempat seorang pria sedang bersiap-siap. Terlihat seseorang mendekatinya dan menusuk leher pria tersebut hingga tewas. Poirot dan Crow telat lagi untuk mencegah aksi ABC. Poirot menyadari bahwa ABC adalah seorang penjual stocking dan dia ada di sekitar sini menjual stocking untuk wanita penghibur di tempat ini. Poirot menjelaskan ke Crow bahwa ABC melakukan sebuah kesalahan. Tempat ini memang Doncaster, namun yang ABC bunuh bukanlah Dexter, namun Benny, seorang komika yang cabul. ABC membuat kesalahan yang berbahaya dan kemungkinan ABC tak akan diam. Poirot menegaskan ke Crow untuk menghadapi pembunuhan lagi. Saat turun dari kereta, Poirot melihat seorang pria berpakaian seperti dirinya di kejauhan. Poirot mengikuti pria tersebut. Tak lama Poirot menemui jalan buntu dan mendengar suara telepon berdering. Di atas telepon, Poirot menemukan surat yang berisi siapa Poirot sebenarnya. Keesokan harinya, Poirot mendapat surat lagi dari ABC. Lalu scene berpindah di rumah Clark. Terlihat Tora menghampiri Franklin dan mereka bercocok tanam. Di kantor polisi, Crow menanyakan ke Poirot karena ABC tidak menulis surat lagi. Poirot menegaskan bahwa kesalahan di Doncaster merubah segalanya. Crow menanyakan ke Poirot apa yang Poirot lakukan karena ABC sangat membenci Poirot. Namun Poirot tidak tahu akan hal itu. Terlihat Cass naik kereta menuju sebuah tempat bernama MC. Lalu scene maju beberapa waktu. Terlihat Cass tersungkur di lantai dengan pisau di tangannya. Lalu dia sadar dan mendapati seseorang mati di dalam toilet dengan inisial I. Tak lama seseorang menemukan mayat di kamar mandi dan menghubungi polisi. Lalu Cass lari dari tempat itu. Crow menyuruh semua anak buahnya untuk menyusuri stasiun.
karena seseorang melihat pelakunya lari dari stasiun tersebut. Polisi menemukan pisau milik Cass. Diketahui bahwa korban bernama Ernie Edward. Poirot menemukan stocking baru di tas milik korban dan membawa Poirot ke pabrik pembuatan stocking. Poirot menemui pemilik pabrik. Pria ini memberitahu bahwa penjualan stockingnya dilakukan pintu ke pintu karena lebih menguntungkan. Poirot menanyakan apakah pernah mengirim stocking ke London. Namun pria ini menegaskan bahwa pelanggannya tidak ada yang dari London. Namun sekretaris pria ini memberitahu bahwa seseorang membeli dalam jumlah besar ke London beberapa waktu yang lalu. Namun pembelinya tidak memberitahu nama, hanya memberi uang cash dalam amplop. Poirot memberitahu bahwa kematian beberapa wanita oleh ABC dilakukan dengan stocking dari pabrik ini. Poirot meminta surat pembelian stocking tersebut. Dan surat itu memberitahu bahwa pembelinya bernama Alexander Cass. Poirot menyadari sesuatu dan menelpon Crumb. Tak lama polisi mendatangi rumah Marbury dan menggerebek kamar Cass. Namun Crumb tidak menemukan Cass. Crumb hanya menemukan mesin ketik milik Cass, buku-bukunya, dan stocking-stocking yang Cass jual. Polisi membawa semua barang bukti milik Cass untuk diselidiki. Terlihat Lily melarikan diri dari rumah dan polisi mengejarnya. Lily menghampiri Cass yang akan pulang ke rumah. Go somewhere else, Mr. Costa. Alexander Bonaparte Cust! Run! Polisi membawanya ke rumah sakit. Poirot masih tidak yakin bahwa Cass adalah dalang dari semua ini. Diketahui semua sidik jari yang ada di mesin ketik adalah milik Cass. Namun ada beberapa yang bukan milik Cass. Koran cepat menyebar yang memberitahu bahwa pembunuh ABC sudah tertangkap. Semua korban meminta polisi untuk mengadili Cass dengan hukuman gantung. Poirot menemui Cass di rumah sakit. Poirot membawa sebuah surat yang ditulis Cass di awal film. Poirot memberitahu bahwa pemilik stocking tidak mengenal Cass. Cass juga tidak pandai menjual stocking. Cass mendapatkan sebuah mesin tik dari seseorang. Ide menjual stocking dari pintu ke pintu juga diberikan oleh seseorang, yaitu lawan main judinya. Diketahui Cass kalah main darinya, dan orang itu memberitahu cara menghasilkan uang ke Cass. Dan paket stocking tiba di tempat Cass bersama buku ABC agar Cass pintar. Juga baju, mantel, dan topi datang ke tempat Cass agar Cass terlihat berpendidikan. Semua instruksi, tempat, tanggal juga diberikan ke Cass oleh orang tersebut. Daftar nama, alamat, tempat untuk menjual stocking dalam urutan alfabet yang metodis dan praktis. Poirot menanyakan ke Cass apakah Cass ingat siapa orang yang memberinya instruksi. Cass memberitahu bahwa Cass tidak ingat. Diketahui bahwa Cass sering kehilangan ingatannya. Cass juga sering terbangun di beberapa tempat dan tidak mengingat kejadiannya. Terkadang ada darah di tangannya dan Cass tidak tahu tentang hal itu. Lalu scene maju beberapa saat. Terlihat Franklin menghampiri Poirot dan berterima kasih karena telah membantunya menemukan pelaku pembunuhan Carmichael. Tora masuk ke kamar hotelnya dan melihat pakaian di kasur miliknya. Ternyata Poirot ada di dalam kamar dan menemukan pakaian ini di lemari Tora. Di sisi lain, di sebuah gerbong kereta, Crumb menghampiri Franklin dan menahannya. Poirot menduga Tora menutupi kebohongan Franklin. Di kantor polisi, Crumb memberitahu Poirot bahwa sidik jari Franklin ada di mesin ketik yang mereka temukan di kamar Cass. Poirot menjelaskan bahwa Cass dijebak. Kata-kata dalam surat dibuat seolah-olah milik Cass. Dan di malam itu Franklin bermain dadu dengan Cass. Setelah itu Franklin memulai rencananya. Dia menulis surat untuk Poirot. Dia menggunakan mesin ketik itu untuk terus-terusan menulis surat ke Poirot. Lalu Franklin memberikan mesin ketik ini kepada Cass. Diketahui bahwa yang membunuh Carmichael adalah Franklin. Dan Tora mengetahui hal itu. Tora secara sadar menutupi fakta yang terjadi. Franklin juga membunuh seseorang di stasiun MC.
Namun tak sengaja Cass masuk ke kamar mandi tersebut. Lalu Franklin menusuk perut Cass yang membuat Cass pingsan. Franklin dengan sengaja menaruh pisau ke tangan Cass untuk menutupi jejaknya. Di akhir cerita, di sebuah tempat Poirot menemui Franklin dan menegaskan bahwa Franklin membunuh demi gelar dan uang. Alice dan Betty dibunuh Franklin hanya untuk pengalihan, dan pembunuhan di Doncaster hanyalah pengalihan lainnya. Tujuan utama adalah membunuh Carmichael untuk merebut kekayaan Carmichael karena diketahui istri Carmichael sedang sakit dan sebentar lagi mati. Dan berikut adalah rangkuman inti dari film ini. Poirot adalah seorang detektif. Setiap hari, Poirot mendapat surat misterius dari orang tidak dikenal yang terus menerornya. Dan surat tersebut berisi tentang clue pembunuhan yang akan terjadi terskema secara sistematis sesuai abjad. Namun di tengah-tengah aksinya, pelaku membuat kesalahan, di mana pelaku salah sasaran dan membuat Poirot menyadarinya. Pelaku pembunuhan adalah Franklin, dan Franklin menggunakan Cass untuk kambing hitam aksinya. Tujuan satu-satunya Franklin adalah membunuh kakaknya, yaitu Carmichael, untuk merebut kekayaannya. Karena diketahui istri Carmichael sakit dan sebentar lagi mati. Dan 3 korban lainnya hanya untuk mengalihkan polisi agar tidak bisa menemukan pelaku aslinya. Polisi dan Poirot menetapkan Cass sebagai tersangka. Namun Poirot menyadari bahwa Cass tidak memiliki kecerdasan dan kekuatan untuk melakukan itu. Hingga Poirot menemukan petunjuk di mana mengantarkan Poirot ke Franklin. Dan ternyata penjahat yang selama ini dikejar oleh Poirot adalah temannya sendiri. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.